Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti istimewa, roti tawar zebra. Nah, seperti ini lembut, kenyal banget loh teman-teman. Dan tidak kering. Tuh, kalian bisa lihat. Tapi asalkan kalian ikuti stepnya dari awal sampai akhir. Caranya sangat mudah. Oke? Ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya jika komentar. Seperti biasa untuk roti kita gunakan terigu protein tinggi, kemudian air susu yang hangat karena kita tidak mengulen atau menggunakan mixer. Gula pasir nggak banyak karena ini roti tawar, garam, kemudian margarin dan 1 telur. Hampir ketinggalan. Ini dia ragi instan. Ragi instan ini mereknya boleh apa aja ya. Ya Fermifan lah, apalah, apa teh itu banyak ya. Nah sekarang kita masukkan dulu tepung terigunya. Ini untuk ide jualan laris banget loh. Kalian boleh coba. Kemudian masukkan gula, kemudian ragi dan garam di seberangnya. Nah ini kita campur dulu bahan kering jadi satu. Kemudian pecahkan telur. Kalau kalian tidak menggunakan telur, kalian harus menggunakan metode roti yang lain agar hasil rotinya itu tetap lembut. Udah ada di video-video Mama Iji sebelumnya ya. Nah kemudian masukkan air hangatnya, suam-suam kuku untuk membantu proses gluten. Nah ini kita campurkan dulu. Tuh konsistensinya seperti ini ya. Tidak terlalu lunak banget, juga tidak kering. Melekat tapi tidak melekat-lekat banget. Sekarang kita masukkan margarinnya dan tentunya ini akan kita campurkan sampai merata, sampai tidak terlihat lagi warna margarin yang kuning. Kita folding arah melipat dan ditekan-tekan seperti ini aja, nggak usah di papan kerja karena nanti akan belepetan. Jadi kalau di wadah pastinya aman ya, lebih bersih. Nah seperti ini, lunak setelah kita beri margarin, lunak tapi nggak terlalu yang melekat banget, melekatnya di ujung-ujung jari aja. Ini kita folding sampai kalian merasakan adonan ini tuh kurang lebih 1 menit. Semakin banyak kalian folding semakin baik. Nih udah terlihat sebagian mulus. Sekarang kita bagi 2 adonannya. Letakkan pada wadah yang lain. Adonan putih atau yang original kita langsung tutup aja. Akan kita proofing selama 30 menit. Nah kemudian adonan yang satu lagi ini akan kita beri bubuk coklat yang hitam. Sebenarnya boleh coklat, bubuk coklat apa aja, tapi kalau yang warnanya hitam itu lebih bagus ya warnanya. Kalau yang biasa agak lebih mudah, atau kalau kalian ingin menggunakan bubuk karkol juga boleh, tapi kalau karkol kan gak ada rasa, ini rasanya coklat. Udah di folding juga, ini sama sampai tercampur rata bubuknya, gak ada lagi yang kering. Kita akan istirahatkan juga selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kalian bisa lihat ini hasilnya. Basahi dulu tangan dengan air. Tuh, glutennya udah terbentuk tapi kemulusannya belum sempurna. Sekarang akan kita tambah mulus lagi dengan cara di folding. Nih, adonannya udah sangat mulus. Sekarang tinggal nunggu mengembangnya aja. Kita tutup kembali, proofing sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 30 menit juga. Boleh lebih kalau udaranya tidak menunjang atau dingin. Nah ini juga yang adonan coklat, juga glutennya udah terbentuk. Lebih mulus pastinya karena tadi udah di folding juga dengan bubuk coklat. Kita istirahatkan juga 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah ini dia hasilnya, gimana? Seneng banget ya kalau ngeliat adonan yang halus, mulus tanpa kita mixer dan ulen. Taburi sedikit papan kerja dengan terigu. Kempis-kempiskan adonan, bisa ditepuk-tepuk agar tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Nih seperti ini.
gak usah terlalu ditekan, dibantu kita pipihkan menggunakan telapak tangan, kemudian gunakan rolling pin bentuk memanjang. Ngerollingnya juga perlahan aja, jangan terlalu ditekan. Nih, rolling ringan aja, seperti ini ya, sambil dibantu dipipihkan dengan telapak tangan. Kalau adonannya membel atau kembali lagi, nih seperti ini. Sekarang sama, akan kita rounding juga adonan yang coklat, dibantu ya dengan kedua telapak tangannya. Nih, biar lebih mudah kita merolling. Ini nggak kita istirahatkan lagi sih, biar relax. Tadi kan udah dari proofing ya, langsung aja kita panjangkan seperti ini. Kurang lebih ukurannya sama dengan adonan yang pertama. Sekarang kita lapis pada bagian atasnya. Tuh, kalian boleh menggunakan warna apa aja ya selain coklat. Warna ungu, taro itu kan warnanya ungu ya. Ubi ungu, atau juga bisa dengan red velvet. Nah, sekarang tadi udah kita rolling, satukan, gulung seperti ini. Sedikit agak melekat-lekat, tapi jangan kalian tambahkan tepung ya. Taburi aja permukaannya sedikit dengan terigu untuk mempermulus permukaan roti. Jangan terlalu banyak, nanti rotinya keras. Oke, udah kita gulung seperti ini. Udah cukup rapi. Ini adonannya lunak. Nah, karena adonannya lunak jenisnya ya, emang kita tutup dulu dengan plastik. Boleh plastik apa aja sih gitu. Tuh, sambil diusap permukaannya biar rata. Ini akan kita letakkan dulu di dalam freezer kurang lebih 10 menit agar adonan ini nantinya kokoh. Nah, siapkan loyang 20 x 10 x 10 cm. Di sini Mama Iji alasi dengan baking paper. Kalian boleh oles dengan margarin, taburi terigu sedikit, atau baking mat. Nah, ini udah 10 menit. Adonannya agak lebih sedikit mengembang, tapi dia mengembangnya di dalam kulkas atau freezer tadi. Taburi permukaan sedikit dengan terigu, kemudian bantu pipihkan dengan kedua tangan. Ini adonannya udah tidak terlalu lunak, jadi gunanya kita menyimpan di freezer itu agar dia sedikit kokoh. Karena apa? Nih nanti ya Mama dikasih tahu. Ini kita pipihkan lagi. Untuk besarnya kalian bisa sesuaikan dengan lebar atau besarnya loyang. Ini kita balik. Kalau permukaan atas agak melekat, taburi sedikit lagi dengan terigu. Kemudian kita rolling memanjang. Jadi untuk ukurannya disesuaikan dengan besarnya loyang. Udah, bantu pipihkan dengan tangan. Sekarang kita gulung kembali. Ini akan membentuk layer yang banyak ya, karena kita tadi 2 kali menggulung. Yang pertama sebelum dimasukkan di freezer, dan ini yang kedua. Nih, jangan lupa jepit pada bagian pertemuan bawahnya. Jadi pada pembuatan roti tawar ini, teknik menggulung yang kita lakukan 2 kali juga dengan menggunakan rolling pin itu membantu lebih menghaluskan adonan roti. Nah, sekarang ini kita gunakan silet. Silet itu lebih bagus ya dibanding pisau karena lebih tipis. Kita sobek, kita berat seperti ini. Perlahan. Tuh, dibuat garis-garis. Nah, karena tadi udah disimpan di freezer 10 menit, jadi kita tidak kesusahan dalam memotong atau mengiris permukaan roti.
sekarang kita istirahatkan dulu proofing 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat sebelum di oven, atau sesuaikan dengan suhu ruangan. Olesi dengan air susu permukaannya. Saat ini oven tentunya udah kalian panaskan terlebih dahulu selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Sekarang ini siap kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai kecoklatan matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Jadi disesuaikan juga ya, karena setiap oven itu berbeda loh. Kalau untuk suhunya ya tetap sama, cuman mungkin ada yang lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, selagi hangat ini kita olesi permukaannya dengan margarin. Oh, ini masih kurang rapi ya. Maafkan. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ke cooling tray, cooling rack. Nih, garis-garis zebranya terlihat di bagian tepi, gitu ya. Semoga kalian buatnya bisa lebih cakep lagi. Udah dingin baru kita potong loh. Kalau masih panas, kalau dipotong itu bisa mbleot, nggak rapi. Nah, ini kita udah sampai tahap pemotongan. Bahannya kalau kalian mau hitung murah banget, tapi harga jualnya bisa tinggi loh. Nah, kalian bisa lihat nih teksturnya halus loh, terus lembut dan tidak kering. Ini roti tawar yang enak banget, kalian wajib coba. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Aduh, tidak cantik. Kurang rapi. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.